歩希望す。 Halo guys, Nemo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari anime Jigoku Raku season 2 episode 3. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan Fuchi yang membiarkan anak buah Kobe yang sebelumnya dia lawan pergi. Dan sebenarnya Fuchi tadinya ingin membedahnya untuk penelitian Fuchi. Tapi suasana hatinya itu sedang tidak bagus untuk menghilangkan nyawa lagi. Dan anak buah Kobe itu pun pergi. Dan setelah itu Fuchi pun kembali ke gua. Terus Sagiri pun di sini senang Fuchi telah kembali. Fuchi pun keheranan ada apa mereka menunggunya. Yuju pun membalas kalau Mei sakit. Dan awalnya Mei itu hanya kelelahan, tapi ternyata Mei tidak bisa memulihkan kekuatannya. Sagiri pun meminta Fuchi membantu Mei karena Fuchi tahu tentang medis. Fuchi pun memeriksa Mei. Terus Yuju di sini keheranan karena Mei sebelumnya cuma gadis kecil, tapi sekarang seperti dewasa. Yuju pun di sini bertanya-tanya sebenarnya apa Mei itu. Fuchi pun menjelaskan kalau Mei itu sama seperti Lord Tenshin menurut Imam Doshi. Dan Fuchi sebelumnya juga memang melihat Mei menggunakan kemampuan yang sulit dipercaya. Sagiri pun menyimpulkan berarti Mei sama seperti monster yang rombongannya kalahkan. Di sini Fuchi pun menjelaskan kalau bahan-bahan yang membuat obatnya itu terbatas, tapi bisa aja kalau untuk membuat penurun demam biasa. Tapi sebagai gantinya Fuchi ingin Mei memberitahunya apa yang Mei ketahui tentang dirinya sendiri dan Lord Tenshin. Dan kematian teman Fuchi telah membuatnya membuka mata betapa gawatnya situasi ini. Fuchi pun mulai bertanya apa sebenarnya Mei dan yang lain dan bagaimana bisa mereka muncul dan apa yang mereka cari. Dan Fuchi juga akan menganggap Mei sebagai monster tergantung jawabannya. Mei pun akan menjawab, tapi Yuju menyela bagaimana caranya Fuchi mendapatkan penjelasan dari Mei yang bahkan kesulitan hanya mengucapkan dua kata. Fuchi pun berpikir, benar juga. Sagiri pun nyuruh jaga sikap mereka berdua karena ada yang sakit. Lalu Fuchi pun nyuruh jangan khawatir karena dia sudah ahli menafsirkan kata-kata Mei. Lalu Mei pun meminta selagi Fuchi melakukan itu, bisakah Fuchi meracik obatnya lagi? Lalu Shin pun beralih memperlihatkan Gabi Maru yang sedang bertapa. Lalu yang lain pun datang terus nanya kenapa Maru memanggil mereka semua ke sini. Maru menjelaskan kalau ingatannya itu sudah kembali, tapi kemampuan bertarungnya telah tumpul. Jadi Maru di sini ingin pemanasan dengan melawan mereka. Tamiya pun emosi apakah Maru bercanda memanggil mereka semua hanya untuk melawan Maru bersama-sama. Maru pun membenarkan. Tamiya pun kesal karena merasa dia dianggap samsak. Maru juga di sini nyuruh Toma menyerangnya juga. Terlebih Toma juga punya alasan besar untuk membencinya daripada siapapun di sini. Dan kalau Toma ingin Maru mati, tunjukkan niat membunuhnya. Shion pun nyuruh tunggu dulu dan mengatakan kalau Maru berencana melakukan sesuatu yang tidak baik dengan alasan latihan, Shion siap untuk menebas mereka. Tapi Nurugai di sini juga akan mengikuti masternya. Lalu Tamiya pun nyuruh Toma pakai aja pedangnya karena tangan Tamiya gatal ingin menghajar Maru. Sementara Maru di sini memikirkan pertarungan sebelumnya saat melawan Doshi dan Kobe, yang dimana Maru belajar banyak dari dua pertarungan itu. Yang dimana Maru belajar kalau membiarkan dirinya tenggelam dalam kekuatan Tao itu berbahaya. Tapi Maru tidak bisa mengalahkan mereka berdua jika tanpa menggunakan Tao. Sementara Lord Tenshin kekuatannya itu lebih tinggi daripada dua musuh sebelumnya. Dan Maru akan mencari tahu bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Lalu terlihat Tamiya dan Toma sudah siap melawan Maru. Maru yang melihatnya pun terkejut lalu berterima kasih kepada mereka karena sudah mau berlatih bersamanya. Tamiya pun di sini membalas, Maru akan menelan kata-katanya itu nanti. Lalu Toma pun maju lebih dulu. Maru pun langsung terkejut karena Toma cepat sekali. Dan Toma juga sudah beradaptasi menggunakan senjata besar sang naga pedang. Maru pun terus menghindari serangan Toma itu. Lalu Maru berusaha melihat gerakan Toma tidak dengan mata, tapi akan merasakannya menggunakan Tao. Maru pun di sini berhasil. Lalu dengan menepuk kepala Toma aja membuat Toma terdorong ke depan. Tapi Toma berhasil berhenti dan bersiap lagi. Lalu Tamiya sudah di belakang Maru dan akan menyerangnya.
Serangan pun Tamiya lancarkan ke arah muka Maru dari atas. Tapi dengan cepat Maru mengarahkan wajahnya ke bawah dan terbalik sampai bisa menghindari serangan Tamiya. Maru pun sambil berpikir kalau melawan Tamiya yang mempunyai otot besar, serangan membabi buta tidak akan cukup. Maru yang melihat Tamiya dengan tawanya pun akan melakukan sebuah serangan. Lalu tendangan pun Maru lancarkan ketika badannya berbalik tadi. Dan tendangan itu membuat Tamiya terhempas, bahkan membuat Tamiya sangat terkejut. Yang ternyata Maru bisa membuat Tamiya seperti itu hanya dengan serangan lemah, tapi mengarahkannya ke titik vital Tao. Dan benar aja terbukti berhasil. Nurugai pun yang melihatnya itu pun terkejut. Lalu dia pun maju akan menyerang Maru juga. Xion pun panik dan nyuruh Nurugai tunggu dulu. Sementara Maru di sini berpikir kalau ini hanyalah sebagai pengingat kalau mereka tidak punya harapan untuk menyamai Tao Lord Tencent. Karena monster seperti mereka sudah menghabiskan waktu 1 abad untuk mengasah Taonya dan jelas bisa menggunakannya jauh lebih efektif dari manusia. Lalu Nurugai pun di sini akan menyerang Maru, tapi di sini malah Maru tarik dan Maru langsung menyerang yang lain sekaligus. Dan Maru di sini akan memanfaatkan Tao musuh. Dan contohnya seperti gangsing yang berputar semakin cepat, maka semakin keras juga yang ditahan oleh gangsing lain. Dan sama dengan musuh yang kuat, yang dimana akan membuka kesempatan untuk memakai kekuatan mereka untuk melawan balik. Dan dengan menggunakan Tao Lord Tencent bisa menjadi kunci untuk strategi mereka. Lalu Nurugai pun di sini terkejut melihat kekuatan Maru itu, dan menurutnya Maru sudah cukup kuat untuk mengalahkan Lord Tencent. Tapi Maru sendiri merasa belum, karena menurutnya masih banyak sekali yang harus dia lakukan. Lalu Tamiya pun bersiap lagi dan nanya apakah Maru sudah selesai dengan pemanasannya, dan Tamiya mengajaknya bertarung dengan serius. Lalu Tamiya pun menyerang dengan sekuat tenaga. Xion pun nyuruh Tamiya berhenti karena musuh mereka itu adalah Lord Tencent. Tamiya pun di sini dengan emosi nyuruh diam, dan Tamiya sendiri sudah banyak mendengar tentang Lord Tencent, dan semakin dia mendengarkannya semakin sedikit yang Tamiya tahu. Lalu Xin pun beralih ke Fuji dan yang lain. Di sini Fuji menjelaskan kalau Lord Tencent dan pulau ini diciptakan oleh orang yang sama, yaitu orang yang bernama Hoshi, seseorang yang menggunakan prinsip Shenxian untuk meneliti rahasia keabadian. Dan menurut ajaran Tao, tubuh, pikiran, dan seluruh ciptaan adalah wujud yang tercipta dari energi bernama Tao. Dan Hoshi mengembangkan metode untuk menggunakan Tao secara langsung, dan dia menciptakan makhluk campuran dengan Tao yang serupa, dan dia memotong mereka dan menempel mereka dengan seluruh eksperimen untuk bertujuan mencapai keabadian. Dan kemudian Lord Tencent pun terlahir, yang merupakan gabungan dari Tao manusia dan tanaman yang sekaligus wanita dan pria, dan mampu membesarkan Tao melalui aliran yin dan yang, bahkan tanpa pasangan. Dan makhluk hidup yang biasanya akan kehilangan Tao karena penggunaannya, tapi Tao Lord Tencent sekarang sudah terasah selama ribuan tahun dan sudah jauh melampaui cakupan kemampuan manusia. Akan tetapi masih ada satu cara mereka menghadapinya. Terus Yuju nanya apakah makhluk dengan kemampuan super ini bersembunyi di pulau terpencil. Mei memberitahu Fuji lagi. Lalu Fuji menjelaskan lagi kalau ajaran Tao mengatakan kalau meditasi dan teknik bernapas tertentu akan membuat seseorang mendapatkan keabadian, dan latihan ini bernama Jalan Batintan. Dan ada juga cara eksternal untuk siapapun menjadi abadi terlepas dari kualitas kelahiran atau latihan, yaitu sebuah elixir yang dikenal sebagai jalur luar Tan. Dan di pulau ini Lord Tencent berusaha untuk menciptakan obat itu. Yuju dan Sagiri pun terkejut karena berarti elixir kehidupan itu asli, tapi menurut Fuji masih dalam tahap pengembangan. Dan salah satu dirinya yang lain sedang meneliti itu, meskipun itu jauh dari sempurna. Dan apa yang mereka sebutkan adalah prototipe yang terlahir dari penelitian itu.
dan mereka sudah menemukan cara untuk memanen nyawa manusia seperti madu, mengeluarkan taunya dan kekuatan hidup itu. Dan dalam hal ini mereka menambahkan masa hidup mereka sendiri dari hidup yang mereka ambil dari yang lain. Dan meskipun sepertinya tan itu tidak punya efek yang sama saat dikonsumsi oleh manusia, dan karena Lord Tencent memperpanjang hidup makhluk-makhluk itu dengan tan, mereka bisa menganggap kalau mereka tidak memiliki tawa yang tidak terbatas, dan mereka akan mati jika tahu mereka habis dan rusak parah. Yuju pun nanya kalau makhluk itu bisa hidup abadi dengan tan ini, kenapa mereka repot-repot mencari cara untuk meneliti sebuah elixir yang bisa membuat siapapun menjadi abadi. Tapi Mei di sini tidak tahu alasannya, tapi kemungkinan itu keinginan Khufu. Sagiri dan Yuju pun keheranan siapa itu, yang ternyata adalah Hoshi yang menciptakan Lord Tencent dan pulau ini. Lalu Fuji pun nanya apakah mereka tidak mengetahui Khufu. Di Jepang mereka mengenalnya sebagai Jofuku. Dia melayani Kaisar Dinasti Qin dan meneliti keabadian, dan beberapa orang mengatakan perjalanannya berakhir di Jepang lebih dari 1000 tahun lalu. Mendengar itu Sagiri seperti ketakutan. Fuji pun melanjutkan, tapi kemungkinan penelitiannya berlanjut sampai hari ini di pulau ini. Dan Jofuku itu merupakan Hoshi mistik yang dipekerjakan oleh Kaisar Dinasti Qin di zaman Cina kuno. Jofuku juga menyarankan si Kaisar yang mengatakan kalau elixir kehidupan itu ada di dalam 3 pulau abadi di timur di Jepang yang dikenal sebagai Horai, Hojo, dan Eisu. Dan si Jofuku pun di sini berlayar ke timur dengan armada kapal bersama 3000 anak dari keluarga yang dihormati, 100 pengrajin, gundukan harta, dan 5 biji-bijian Cina. Tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, dia tidak pernah kembali kepada Kaisar Qin. Dan dalam catatan Jofuku dikatakan sampai ke tempat dataran panjang dan rawa yang luas. Dan di sana dia Jofuku mengatakan bahwa dirinya sebagai penguasa, dan detail yang lebih jauhnya sudah hilang dalam sejarah. Mendengar semua informasi itu, Yuju pun paham kalau bos Hoshi bernama Jofuku lah yang menciptakan pulau ini dan Lord Tencent. Sagiri pun menambahkan kalau Mei sama seperti Tencent. Yuju pun keheranan bagaimana caranya satu orang membuat seluruh pulau ini. Fuji pun menjelaskan lagi kalau Jofuku itu memimpin armada kapal dengan ribuan awak kapal. Jadi ia punya tenaga kerja untuk membuat pulau ini. Dan legenda mengatakan kalau Jofuku sampai di Jepang untuk mencari elixir kehidupan. Walaupun catatan yang ada tidak menceritakan detailnya, Yuju pun sekarang paham. Lalu tiba-tiba Mei lemas. Fuji pun dengan cepat menangkap Mei yang akan terkapar. Lalu tiba-tiba tangan Mei berubah menjadi pohon. Semuanya pun keheranan, kenapa bisa begitu? Mei pun menjelaskan kalau tubuhnya itu tidak sempurna, dan kalau menggunakan taunya dia akan berubah menjadi pohon dan tidak bisa pulih sendiri. Yuju pun paham, jadi mereka sekarang harus mencari seseorang dengan tipe tawa yang tepat untuk memulihkan Mei. Sama seperti yang Sagiri lakukan pada Gabimaru. Mei pun membantah kalau itu tidak bisa karena tahu di dalam tubuhnya sedikit, jadi tidak cukup untuk beredar karena Rien merusak tendanya dan opulanya. Yang lain pun di sini keheranan siapa Rien. Mei menjelaskan kalau Rien sama sepertinya, yang merupakan murid pertama yang diciptakan oleh Master Khufu. Tapi Rien telah berubah, yang dimana Rien membunuh banyak orang untuk jalur di luar Tan. Bahkan Mei juga menjadi korbannya. Dan saat itu Mei tidak bisa melawan, jadinya Mei pun lari dari Horai. Sagiri pun merasa semuanya sekarang masuk akal. Terus nanya bagaimana dengan nasib Mei sekarang. Lalu Hoko pun nyuruh gunakan aja taonya. Hoko menjelaskan kalau Lord Tencent bisa memanipulasi Tao dengan bebas, jadi bisa mengekstrak dari makhluk lain dan menjadikannya Tao mereka. Dan Mei juga bisa melakukan hal yang sama, dan Hoko tahu itu karena dia tidak sengaja pernah melihat Mei melakukannya. Dan walaupun dampaknya kurang kuat, tapi Mei bisa melakukannya. Sagiri pun nanya kalau begitu apa yang akan terjadi pada Hoko. Hoko pun nyuruh jangan khawatir, karena oborifikasi ini sebentar lagi akan membunuhnya. Dan Hoko juga sekaligus ingin menebus kesalahannya dengan ini. Fuji pun keheranan, kesalahan apa yang telah Hoko lakukan. Lalu Hoko pun menjelaskan kalau dia dan Mei bertemu beberapa abad yang lalu. Dan setelah dia kehilangan orang yang dia cintai karena oborifikasi,
Dan saat itu tubuh Hoko sepenuhnya berubah menjadi bentuk pohon. Dan saat itu Hoko juga bertemu dengan Mei. Dan umurnya itu sama dengan anak perempuannya. Dan anaknya meninggal karena perubahan itu. Dan saat menemukan Mei dan Hoko membawanya pulang agar mengobati rasa kangen kepada anaknya. Dan saat itu Hoko juga tahu Mei bukan makhluk biasa. Dan Mei juga tidak menginginkan apapun selain meninggalkan pulau ini. Tapi Hoko mengabaikannya dan memilih berpura-pura kalau mereka adalah keluarga. Hoko pun meminta maaf kepada Mai karena telah mengabaikan keinginan Mai dan menganggapnya sebagai anak. Dan meminta Mei untuk menuruti kebohongan besarnya itu dan memadamkan penyesalannya selama berabad-abad. Dan sekarang adalah kesempatan terakhir untuk menebus kesalahannya itu pada Mai, yaitu dengan ambil yang tersisa dari dirinya. Mei pun menangis, dan Mei pun mau, lalu Mei akan memulai pengambilan tahu Hoko. Mei pun mengatakan kalau Hoko tidak bohong karena mereka seperti ayah dan anak. Mei pun mulai menyerap tahu Hoko, dan Hoko pun di sini lenyap dan Mei sembuh kembali, dan wujudnya juga berubah ke wujud kecilnya. Mei pun mengucapkan selamat tinggal ayah, lalu Shin pun beralih ke Maru dan yang lain. Di sini Tamiya kesal, Maru sombong sekali, dan Shion mengakui kalau Maru seperti apa yang dirumor katakan, dan Maru memiliki potensi kemampuan untuk menjadi yang terbaik. Tapi apa mereka harus bergantung pada penjahat seperti Maru? Tapi yang lainnya juga di sini sama, dan keadaannya itu memaksa Shion mengabaikan perbuatan jahat yang lain. Shion pun di sini jadi bertanya-tanya apa dirinya benar-benar bisa mempercayai mereka. Melihat Toma murung, Shion pun di sini nanya apa yang dia pikirkan. Lalu tiba-tiba Toma bersujud di depan Tamiya, dan Tamiya pun keheranan apakah ada yang ingin Toma katakan. Lalu Toma pun mengatakan kalau dia menelan rasa malunya dan sekarang memohon pada Tamiya ingin diajari jalan pedangnya Tamiya. Tamiya pun terkejut. Lalu Toma menjelaskan alasannya dan bukan untuk balas dendam kepada Gabimaru, tapi supaya Toma bisa keluar dari pulau ini dengan kekuatannya sendiri. Tamiya pun membalas apakah dirinya itu harus mempercayai kata-kata seorang bandit. Lalu Toma pun memotong rambutnya, semuanya pun keheranan. Lalu Toma mengatakan kalau hanya ini yang bisa dia lakukan untuk membuktikan ketetapan hatinya. Dan dia sudah bertekad. Dan walaupun Toma membenci Tamiya, tapi Toma tidak bisa mengelak kalau Tamiya lebih hebat darinya. Toma pun memohon sekali lagi untuk diajari Tamiya. Tamiya pun terdiam dan berpikir sejenak. Lalu dia berdiri mengatakan, terserah Toma. Dan sekarang kebetulan Tamiya akan latihan mengayun. Dan nyuruh Toma bawa pedangnya. Dan mereka pun pergi untuk latihan. Dan Toma pun di sini sudah bertekad, dia ingin menjadi lebih kuat sampai dia bisa bertarung sendiri dan juga bisa bertarung di sisi kakaknya. Dan menurut Toma kekuatan adalah adaptasi. Tamiya yang melihat Toma pun tertawa dan ternyata Toma di sini berniat membunuh semuanya setelah dia latihan menjadi kuat dan akan menyelamatkan kakaknya. Lalu Shin beralih ke Kobe. Dia di sini berhasil mengalahkan para doshi yang sebelumnya mengepung dia. Terus Lord Tenshin pun di sini datang dan Kobe di sini mencoba melawannya dan Kobe mengakui kalau Tenshin itu kuat sekali dan menebak kalau Tenshin menggunakan Tao tapi jauh berbeda dengan para doshi tadi. Dan menurut Kobe wajah Tenshin mirip dengan salah satu doshi tadi dan bertanya-tanya apakah mungkin mereka makhluk yang sama. Lalu Tenshin pun tepuk tangan untuk Kobe karena menurutnya Kobe menarik. Karena dengan bukti Tao Kobe yang rusak membuktikan kalau Kobe menerima hibridasi setelah sampai di sini. Di sini Tengen menjelaskan kalau mereka menciptakan bunga Waitan Hua untuk merubah tubuh manusia menjadi Tan. Tapi meskipun setelah bunga itu mekar di dalam tubuh Kobe, Tao Kobe tetap milik Kobe dan itu sangat tidak biasa. Lalu Tenshin akan mengeluarkan jurusnya dan Tenshin yang penasaran dengan Kobe akan memeriksanya lebih jauh. Lalu serangan dahsyat pun dilancarkan, tapi berhasil Kobe hindari dan Kobe di sini sadar kalau begini dia tidak punya kesempatan menang dan Kobe bisa selalu menggunakan pilihan lain, tapi Kobe tidak bisa menjamin dia bisa mengendalikannya. Tapi Kobe langsung merasa tidak butuh jaminan itu, mau dalam keadaan menang atau mati. Dan sekarang Kobe merasakan akar-akar yang Tenshin tanamkan pada dirinya mulai menyebar dalam tubuhnya. Dan Kobe sekarang akan fokus supaya pikirannya tidak diambil alih.
Lalu Tenshin pun terkejut melihat Kobe, yang ternyata Kobe menggunakan seluruh kekuatan seperti saat melawan Maru. Lalu Kobe pun menyerang Tenshin membabi buta, tapi bisa Tenshin tangki semua serangan Kobe itu. Tapi tidak lama dari itu serangan Kobe berhasil mengenai tangan Tenshin sampai patah. Tenshin pun agak terkejut. Dan Tenshin di sini sadar kecepatan dan kekuatan Kobe melampaui apa yang bisa didapatkan manusia biasa. Terus di sini Kobe masih belum lepas kendali seperti saat lawan Maru, tapi Kobe berada di ujung tanduk dan tentakelnya bergerak sesuai refleksnya. Tapi beberapa ada yang terlalu cepat untuk Kobe ikuti. Dan kalau akar-akar di tubuhnya terus menyebar, maka Tenshin akan membajak pikirannya lagi. Dan Kobe akan mengakhiri pertarungan ini dengan cepat sebelum itu terjadi. Lalu serangan kuat pun Kobe lancarkan dan berhasil mengenai perut Tenshin. Kobe pun mengatakan kalau titik lemah Tenshin itu di perutnya kan? Lalu Kobe pun memutarkan tentakelnya yang menusuk Tenshin dan seketika tubuh Tenshin hancur. Tenshin pun malah kagum padahal tubuhnya hancur lebur. Melihat Tenshin yang tidak beregenerasi, Kobe menyimpulkan dengan hancurnya perutnya akan membunuh Tenshin. Dan sekarang Kobe sudah mencapai batas kekuatannya dan akan mematikan kekuatannya. Lalu ketika akan mematikannya, Tenshin muncul di belakangnya dengan keadaan utuh. Lalu Kobe pun terkejut karena tidak hanya ada satu Tenshin aja, tapi Tenshin jadi ada banyak. Dan Tenshin memuji Kobe. Padahal Tenshin cuma melepaskan Tao Waitan Hua, tapi Kobe bisa mengendalikannya. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu Kobe pun menebak kalau yang dia bunuh tadi adalah tubuh ganda. Tenshin menjelaskan dia awalnya menggunakan tubuh tadi hanya untuk penyelidikan. Tapi Tenshin merasa harus melihat Kobe dengan matanya sendiri. Tenshin pun di sini memuji Kobe kalau dia cantik dan Kobe di sini akan membawanya ke istananya dan akan melakukan penelitian pada Kobe. Kobe pun yang mendengar itu terkejut dan marah lalu langsung menyerang Tenshin. Lalu tubuh Kobe pun tidak bisa bergerak, yang ternyata tubuh Kobe sudah mencapai batasnya dan Kobe akan kehilangan kendalinya. Tenshin pun di sini menjelaskan kalau melanjutkan pertarungan ini hanya akan membuat Kobe mati. Dan Tenshin membujuk Kobe untuk merawat dirinya sendiri dengan baik. Lalu Tenshin menyerang, yang ternyata serangan itu untuk membuat Kobe pingsan. Dan Kobe pun terkapar. Dan sebelum pingsan Kobe mengingat Toma dan dia tidak akan menjadi seperti ayah mereka yang tidak akan kembali. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan ketika pertarungan tadi selesai dan Kobe ada di sebuah kasur. Kobe pun sadar dan langsung bertanya-tanya tempat apa ini dan apakah dia ada di dalam ruangan. Lalu Tenshin pun ada di sisinya. Kobe pun minta penjelasan apa maksudnya ini. Tenshin menjelaskan kalau tubuh Kobe berharga karena gabungan Tao yang sempurna biasanya membutuhkan teknik yang tinggi. Tapi di saat pembuatan Tan Kobe menggunakan campuran Tao dan Tao Kobe manusia itu lebih kuat. Dan menurut Tenshin itu sebuah keajaiban karena Tenshin belum pernah melihatnya selama ribuan tahun dan Kobe mungkin kunci bagi Tenshin untuk menyempurnakan penelitiannya. Lalu Kobe pun mengira selain dirinya akan dibuat eksperimennya Tenshin juga ingin bersenang-senang dengannya. Tenshin membalas tidak juga karena ini adalah Bouchujutsu. Dan Tenshin ingin membantu siklus Tao Kobe supaya Tenshin bisa memahaminya dengan lebih baik. Dan ini juga cara yang sempurna untuk memulihkan Tao Kobe yang melemah. Kobe pun kaget seakan tak percaya dia mau Terus Tenshin pun menjelaskan kalau efek Bouchujutsu akan menjadi tidak bagus kalau keduanya tidak. Dan Tenshin nyuruh Kobe beritahu dia bagaimana supaya Kobe. Dan alur cerita dari Jigoku Raku Season 2 episode 3 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.